pergi ke Jakarta untuk berkompetisi. Jangan lupa membawa argumentasi. Kami dari tim Mahatma Gandhi izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Perkenalkan, kami dari tim Mahatma Gandhi. Saya Usma Ida selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Adapun kedua rekan saya, Nurman Dasari selaku pembicara kedua yang akan bertindak selaku pihak pro, dan Nur Mishwari selaku pembicara ketiga yang akan bertindak selaku pihak kontra terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini dilatar belakangi atas polemik pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Secara legal historis, penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi pertama kali dilakukan pada tahun 2006 oleh Kemenpan RB untuk merespon disahkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian proses penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi dilanjutkan oleh Kominfo pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2016, pemerintah kembali melanjutkan penyusunan untuk menyempurnakan RUU Perlindungan Data Pribadi dengan melakukan sinergitas kelembagaan antar kementerian. Lebih lanjut pada tahun 2019, RUU Perlindungan Data Pribadi dimasukkan ke dalam program legislasi nasional untuk dibahas. Hal serupa pun terjadi pada tahun 2020 hingga 2022, di mana RUU Perlindungan Data Pribadi kembali dimasukkan ke dalam program legislasi nasional untuk dibahas lebih lanjut. Namun berdasarkan status quo, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi belum menemui titik terang. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan original intentnya, RUU Perlindungan Data Pribadi dibentuk untuk merespon pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga data pribadi menjadi aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Namun dalam perkembangannya, eksistensi RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menimbulkan problematika terkait urgensitas pengesahannya yang menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi penting untuk dilakukan? Pertanyaan tersebut akan dijawab dalam perdebatan berikut ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pihak pro untuk membuktikan bahwa terdapat urgensitas dalam pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi melalui beberapa argumentasi utama yang akan saya sampaikan secara sistematis dan komprehensif. Pertama, terdapat 3 urgensi yang mendasari pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, yaitu yang pertama, pesatnya perkembangan e-commerce dan perusahaan IT, yang kedua, rawannya serangan cyber dan kebocoran data, dan yang ketiga, adanya kebutuhan terhadap regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif perlindungan data pribadi. Sehingga pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi harus dipandang sebagai salah satu tanggung jawab negara untuk mengupayakan terlaksananya amanat konstitusi dalam perlindungan atas data pribadi seluruh warga negara di Indonesia. Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi penting Dewan Juri yang terhormat, sebab regulasi tersebut akan memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan negara atas data pribadi, serta untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul atas perkembangan zaman saat ini. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, saya sama sekali tidak melihat adanya urgensitas untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebab tidak adanya kekosongan hukum. Permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh pihak pro pada dasarnya dapat diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Dewan Juri yang terhormat, ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tetapi tidak dengan ketidaktahuan terhadap hukum. Marilah kita membaca konsideran menimbang huruf C RUU Perlindungan Data Pribadi yang menekankan adanya kebutuhan terhadap regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif permasalahan perlindungan data pribadi untuk meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur secara parsial permasalahan data pribadi. Oleh karena itu, penegasan RUU Perlindungan Data Pribadi pada dasarnya berorientasi untuk memperkuat legal framework terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat,
Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi sejatinya akan memperkuat komitmen negara dalam melakukan pemenuhan dan perlindungan atas hak diri pribadi yang dijamin di dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Marilah kita menilik kembali konsideran menimbang grup A dan B RUU Perlindungan Data Pribadi yang pada intinya berorientasi pada pemenuhan perlindungan data pribadi yang telah dikategorikan sebagai constitutional rights. Jeremy Bentham dalam teori legal rights menyatakan bahwa hukum sejatinya dijadikan sebagai alat untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak yang dijamin oleh suatu norma hukum. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi harus dipandang sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan hukum dan hak asasi manusia. Pun Dewan Juri yang terhormat, ketika kita melakukan studi komparasi, telah terdapat beberapa negara yang mengatur regulasi perlindungan data pribadi secara khusus, seperti Singapura pada tahun 2012, Malaysia pada tahun 2010, Jepang pada tahun 2000, dan bahkan Amerika Serikat telah mengatur sejak tahun 1974. Oleh karena itu, Indonesia pun harus mengatur secara khusus permasalahan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, Robert Baseman dalam teori The Law Non-Transferability of Law menyatakan bahwa hukum yang diterapkan di negara lain tidak serta-merta dapat diadopsi begitu saja ke dalam suatu negara sebab adanya perbedaan sistem nilai. Sementara negara yang disebutkan pihak law memiliki perbedaan sistem nilai dengan Indonesia, sehingga tidak dapat dijadikan patokan dalam pengesahan RUU PDP. Dewan Juri yang terhormat, David M. Trubeck dalam teori yang sama, yakni The Law Non-Transferability of Law, menyatakan bahwa hukum yang diterapkan di negara lain pada dasarnya dapat diadopsi oleh suatu negara dengan melakukan penyesuaian. Hal inilah yang menjiwai RUU Perlindungan Data Pribadi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia, di mana bentuk penyesuaiannya telah termaktub secara ekspresis verbis dalam materi muatan RUU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan suatu produk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Sehingga ketika RUU tersebut disahkan, maka hal ini akan sejalan dengan teori hukum responsif dan teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus mampu merespon kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, saya pun merekomendasikan untuk melakukan pengesahan terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang selambat-lambatnya pada bulan September tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang akan mendukung standing position saya dalam menolak mosi perdebatan kita kali ini. Pertama, tidak ada urgensitas untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita berbicara mengenai urgensitas dalam pembentukan dan atau pengesahan suatu regulasi, maka hal pertama yang harus ditelisik ialah ada atau tidaknya reh vakum di dalam suatu sistem hukum. Namun berdasarkan status quo, tidak terjadi reh vakum di dalam sistem hukum Indonesia mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini dikarenakan Indonesia telah memiliki legal framework dalam menangani perlindungan data pribadi secara sektoral, seperti pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Legal framework tersebut sejatinya telah mampu menyelesaikan permasalahan yang hadir sebagai konsekuensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, namun faktanya regulasi yang ada selama ini belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang ada saat ini bersifat sektoral dan tidak mengatur secara komprehensif, sementara RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur secara sistematis dan komprehensif sehingga harus disahkan. Dewan Juri yang terhormat, problematika dalam perlindungan data pribadi di Indonesia tidak terletak pada peraturan perundang-undangan, tetapi terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang tidak menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi, serta terjadinya dinamisasi dalam dunia peretasan. Misalnya saja, kasus bocornya data peserta BPJS sebanyak 297 juta pada tahun 2021.
Berdasarkan keterangan dari Dirut BPJS Kesehatan, yakni Ali Gufron Mukti menjelaskan bahwa pengelolaan teknologi informasi dalam melindungi data pribadi peserta BPJS telah dilakukan sesuai standar internasional yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi karena dinamisnya dunia peretasan, maka hal tersebut tidak dapat dihindari. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, fakta yang disampaikan oleh pihak kontra pada dasarnya semakin menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada selama ini tidak mampu menjamin keamanan dan pribadi warga negara, sehingga pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi hal yang harus dilakukan sebagai jalan keluar. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat negara Amerika Serikat yang telah memberlakukan peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi sejak tahun 1974. Namun, Amerika Serikat beberapa kali menjadi korban peretasan. Salah satu kasus terbesar ialah peretasan terhadap kantor pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2020 yang dikenal dengan Sunburst. Bahkan, negara-negara yang telah mengesahkan dan memberlakukan undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi pun tidak luput dari peretasan. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa ketika nantinya RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dan diberlakukan, maka akan berjalan efektif dalam melindungi data pribadi warga negara. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi juga berpotensi menimbulkan problematika baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan materi muatan RUU Perlindungan Data Pribadi masih bermasalah. Misalnya saja, berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Yayasan Diva terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi yang menemukan bahwa RUU tersebut memiliki banyak kekurangan seperti ketidakjelasan definisi, ketidakjelasan dasar hukum, penempatan warga negara pada posisi yang lemah, standarisasi perlindungan data pribadi yang belum memenuhi standar internasional, serta problematika posisi otoritas perlindungan data pribadi. Sementara, substansi hukum dalam konsep three elements of legal system sangat mempengaruhi efektivitas penerapan suatu hukum. Sehingga, bagaimana mungkin RUU Perlindungan Data Pribadi yang masih bermasalah pada tataran substansi bisa disahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami pun memberikan solusi yang solutif dalam mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia tetap menggunakan legal framework yang secara sektoral. Kemudian yang kedua, pihak pemerintah dan swasta melakukan peningkatan keamanan digital dan non-digital untuk melindungi data pribadi. Kemudian yang ketiga, penyesuaian kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi dilakukan melalui peraturan pelaksana. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang dibangun oleh pihak pro dalam menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, pengesahan RUU PDP didasari atas 3 urgensitas, yaitu pesatnya perkembangan teknologi, rawannya cybercrime, dan terjadinya kebutuhan hukum. Kemudian yang kedua, pengesahan RUU PDP merupakan bentuk komitmen negara dalam melakukan pemenuhan terhadap hak perlindungan data pribadi dan untuk memperkuat legal framework terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Dan yang ketiga, RUU PDP merupakan produk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, sehingga harus disahkan menjadi undang-undang. Pihak pro pun merekomendasikan, yaitu melakukan pengesahan RUU PDP selambat-lambatnya pada September 2022. Sementara di sisi lain, pihak kontra memiliki 3 argumentasi utama dalam menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, tidak ada urgensitas untuk mengesahkan RUU PDP sebab sistem hukum Indonesia telah memiliki legal framework untuk melindungi data pribadi. Kemudian yang kedua, pengesahan dan pemberlakuan RUU PDP tidak menjamin dapat menyelesaikan permasalahan data pribadi di Indonesia. Dan yang ketiga, materi muatan RUU PDP dinilai masih bermasalah sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru jika disahkan menjadi undang-undang. Pihak kontra pun memberikan 3 solusi, yaitu yang pertama, pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia tetap menggunakan legal framework yang ada secara sektoral. Dan yang kedua, pihak pemerintah dan swasta melakukan peningkatan keamanan digital dan non-digital untuk melindungi data pribadi. Dan yang ketiga, penyesuaian kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi dilakukan melalui peraturan pelaksana. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.